Pernah nggak sih Anda lihat laporan keuangan perusahaan, terus rasanya kayak baca bahasa alien? Pusing kan? Nah, hari ini kita bakal pecahin kodenya bareng-bareng. Kita akan belajar cara ngintip kesehatan finansial sebuah perusahaan, layaknya investor pro. Dan studi kasus kita kali ini adalah Multi Bintang Indonesia atau MLBI. Percaya deh, angka-angka ini tuh punya cerita, dan tugas kita sekarang adalah belajar mendengarkan cerita itu. Jadi pertanyaan besarnya kan simpel banget. Gimana caranya kita tahu sebuah perusahaan itu sehat sebelum kita taruh uang hasil jerih payah kita di sana? Nah, ini dia yang bakal kita kulik satu persatu. Anggap aja ini sesi mentoring kilat buat menajamkan insting investasi Anda. Oke, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama MBLG. Terus, kita intip laporan laba ruginya buat ngecek mereka ini cuan atau nggak sih? Habis itu, kita bedah neraca keuangannya buat lihat seberapa sehat badannya. Lanjut, kita lacak arus kasnya, duitnya lari kemana aja. Dan terakhir, kita tarik kesimpulan dari sudut pandang seorang investor. Siap? Baik, kita mulai dari yang pertama. Sebelum kita terjun ke lautan angka, penting banget buat kenal dulu sama pemain yang mau kita analisis ini. Nah, buat ngertiin MLBI sebagai sebuah induk, kita harus lihat dulu mesin-mesin penggeraknya. Siapa lagi kalau bukan anak-anak perusahaannya? Yuk kita lihat ada siapa aja di dalamnya. Ternyata ada dua pilar utama di sini. Yang satu, PT Multi Bintang Indonesia Niaga. Ini yang tugasnya ngurusin distribusi. Satunya lagi, PT Tirta Prima Indonesia, yang mainnya di industri minuman ringan. Jadi, simpelnya, mesin bisnis MLBI ini digerakkan oleh dua roda, distribusi dan produksi. Oke, perkenalan selesai. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Pertanyaan pertama yang paling fundamental buat seorang investor, perusahaan ini untung nggak sih? Jawabannya ada di laporan laba rugi. Gampangnya bayangin aja laporan laba rugi ini tuh kayak rapor sekolah. Isinya nilai-nilai perusahaan selama satu periode, biasanya setahun. Dari sini kita bisa lihat berapa total penjualan mereka. Dan yang paling penting, setelah dikurangi semua biaya, berapa sih untung bersih yang masuk kantong? Coba lihat data ini deh, penjualannya naik loh, dari sekitar 3,3 triliun jadi 3,5 triliun rupiah cuma dalam setahun. Ini sinyal positif pertama kita. Artinya apa? Ya artinya makin banyak produk mereka yang laku, bisnisnya jalan, bisnisnya bertumbuh. Dan ini dia angka juaranya. Laba bersihnya tembus 1,18 triliun rupiah. Tapi yang bikin lebih menarik lagi, angka ini juga naik dari tahun kemarin. Jadi bukan cuma jualannya yang makin banyak, tapi kemampuan mereka buat ngubah penjualan itu jadi untung juga makin jago. Keren kan? Oke, jadi kita tahu perusahaan ini profitable. Checklist 1. Tapi pertanyaan selanjutnya, pondasi keuangannya kokoh nggak? Nah, buat jawab ini, kita harus pindah ruangan dan bedah yang namanya neraca keuangan. Kalau tadi laporan laba rugi itu ibarat video kinerja setahun penuh, nah, neraca keuangan ini lebih kayak foto. Cepret. Dia ngasih kita gambaran kondisi finansial perusahaan di satu momen tertentu. Isinya apa? Sederhana. Perbandingan antara aset, yaitu semua yang mereka punya, dengan liabilitas, yaitu semua utang-utang mereka. Coba perhatiin trennya ya. Utang mereka atau liabilitasnya sedikit turun. Itu bagus. Tapi yang jauh lebih penting, lihat deh ekuitasnya. Ekuitas itu nilai bersih perusahaan. Dan angkanya naik. Artinya, secara fundamental, perusahaan ini jadi makin berharga buat para pemiliknya, ya para investor seperti kita. Dan ini teman-teman adalah salah satu prinsip emas dalam investasi. Kalau ekuitas sebuah perusahaan terus bertumbuh, itu artinya nilai intrinsik perusahaannya juga ikut naik. Buat kita, para calon investor, sinyal kayak gini nih yang kita cari-cari. Oke, jadi sampai sini kelihatannya bagus ya. Tapi ada satu hal krusial yang harus kita ingat, untung di atas kertas itu beda sama uang tunai di bank. Profit is an opinion, cash is a fact. Kita harus tahu duit benerannya itu datang dari mana dan lari kemana. Nah, disinilah laporan arus kas beraksi. Jadi, arus kas itu sumbernya ada 3. Gampangnya gini, pertama dari operasi, ini duit dari bisnis utama mereka sehari-hari. Kedua dari investasi, ini duit yang keluar buat beli aset atau masuk dari jual aset. Dan ketiga, dari pendanaan. Ini duit yang masuk dari utang atau keluar buat bayar dividen ke pemegang saham. Nah, kalau kita lihat data tahun 2025, ada yang menarik nih. Ada arus kas keluar yang lumayan gede. Ingat ya, angka dalam kurung itu artinya uangnya keluar. Mereka keluarin 208 miliar buat investasi dan, wow, 1,28 triliun buat pendanaan. Ini bisa berarti dua hal.
mereka lagi lunasin utang gede atau mereka lagi bagi-bagi dividen jor-joran. Efeknya, total kas di kantong mereka jadi berkurang 73 miliar. Dan disinilah kita lihat paradoks yang tadi saya bilang. Perusahaan ini catat untung 1,18 triliun, tapi kok duit kasnya malah turun? Nah, ini bukti paling nyata soal bedanya laba akuntansi sama kas beneran. Sekali lagi, laba itu bisa jadi opini, tapi kas itu fakta. Oke, kita udah bongkar 3 laporan penting. Sekarang saatnya kita jadi detektif lagi, kita kumpulin semua kepingan puzzle-nya, dan coba kita lihat gambaran besarnya. Mari kita pakai topi investor kita dan tarik kesimpulan. Jadi, rangkumannya gimana? Gini ceritanya. 1. Penjualan dan labanya tumbuh. Cek, ini tanda bisnis sehat. 2. Nilai bersih alias ekuitasnya juga naik. Artinya, nilai buat investor bertambah. Cek. Tapi, ketiga, posisi kasnya turun. Kenapa? Karena mereka lagi aktif banget pakai uangnya, terutama buat bayar utang atau dividen. Jadi kesimpulannya, ini perusahaan yang untung, tapi lagi getol pakai kasnya buat hal-hal strategis. Nah, kita udah lihat datanya bareng-bareng. Laba naik, nilai perusahaan juga naik. Tapi, kasnya lagi banyak dipakai. Sekarang, bolanya ada di tangan Anda. Sebagai seorang investor, setelah melihat semua ini, apa langkah Anda selanjutnya? Mau gali lebih dalam lagi? Atau ini sudah cukup buat ambil keputusan? Ingat, analisis ini cuma fondasinya. Keputusan akhir tetap ada di tangan Anda.